Di What with West sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Ronald Koeman tidak diinginkan dalam perubahan atau menjadi korban dari perubahan manajemen Barcelona. Nah, gue lagi ada banyak waktu untuk bikin ya sedikit tulisan coretan gue di blog di Bola Untuk Kebaikan, karena gue melihat sepak bola atau olahraga lainnya punya sisi kebaikan dari setiap persoalan atau dari setiap kejadian, termasuk Ronald Koeman ini ada sisi baiknya yang menjadi pelajaran bagi kita dari situasi bagi Koeman. Mungkin nggak enak bagi Koeman, tapi dia juga bisa belajar dari situasi saat ini. Nah, gue bacain tulisannya nanti yang ada di blog gue, semoga kalian berkenan gue bacain. Jadi kalau kalian yang malas baca, nih gue bacain nanti sambil gue insert foto-foto yang mungkin menarik. Tapi kabarnya per hari ini tanggal berapa 28 Laporta sudah diberitakan mengincar dan menyampaikan Xavi Hernandez lah yang akan menjadi pelatih. Tapi pengganti Koeman ini juga masih dengan kontrak kan di klub Qatar di Al Sadd yang dia tukangi sejak Mei 2019. Sudah 4 gelar loh Xavi berikan, meskipun nggak semuanya Liga Qatar. Tapi 4 gelar sebagai pelatih muda 41 tahun, lumayan lah ya. Nah, Xavi dari dulu gue katakan beberapa kali kesempatan juga mungkin akan menjadi angin yang meredakan situasi di Barcelona. Dia mantan pemain Barcelona, jangan lupa berapa musim, 17 musim dia membela Barcelona, dan Tiki Taka hadir bersama Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Kemudian 25 gelar dipersembahkan oleh Xavi, termasuk 4 Liga Champions, 8 La Liga. Dia dihormati di Spanyol, kenapa ya? Ya, Tiki Takanya menghadirkan Piala Dunia, gelar juara dunia 2010 dan gelar Piala Eropa 2008 dan 2012. Gue bacain ya tulisan gue di blog Bola Untuk Kebaikan. Gue kasih judulnya begini: Ronald Koeman di antara perubahan dan tidak diinginkan. Gue baca ya. Setiap perubahan pasti memakan korban. Seringnya perubahan itu menyakitkan. Tetapi adalah lebih menyakitkan ketika kita terjebak di tempat yang bukan untuk kita dan kita mencoba bertahan di sana. Ronald Koeman seolah ditakdirkan untuk tidak berlama-lama di sebuah klub sebagai pelatih. FC Barcelona, klub yang pernah ia bela dan tahun 1989 sampai 1995 dan menjadi pencetak gol kemenangan Barca di final Piala Champions 1992 melawan Sampdoria, telah mendepaknya pada 27 Oktober 2021. Seolah Koeman tidak ada dalam rencana perubahan yang terjadi di Barcelona belakangan ini. Masa edarnya di Barcelona hanya mencakup 67 pertandingan di semua kompetisi dengan hasil 39 kemenangan, 12 imbang, dan 16 kali tim asuhannya tumbang. Situasi tak kondusif sejak Koeman bergabung bersama manajemen Barcelona pada Agustus 2020 memang berujung pada pemecatan. Tak mudah bagi Ronald Koeman ketika ia harus membuang Luis Suarez pada masa awal jabatannya, dan kemudian kehilangan Lionel Messi, sang penyelamat Barcelona bertahun-tahun lamanya. Lalu pergantian manajemen FC Barcelona dari Presiden Josep Maria Bartomeu yang merekrutnya kembali ke Camp Nou, pindah ke Joan Laporta, ikut berdampak pada penciptaan angin panas di Camp Nou. Bukankah pergantian pimpinan biasanya diikuti oleh gerbong bawaan yang dianggap satu frekuensi? Hal ini biasa terjadi demi kelancaran pengelolaan organisasi agar membantu pencapaian target yang diinginkan. Ronald Koeman, pelatih dengan masa edar singkat di klub ini, mungkin begitu ia akan dikenal. Coba kita lihat track record Koeman sebagai pelatih. Paling lama Koeman menjabat pelatih di Ajax pada Desember 2001 hingga Februari 2005, atau Feyenoord pada Juli 2011 hingga Mei 2014. Bandingkan masa edar Sir Alex Ferguson yang 26 tahun di Manchester United atau Arsene Wenger yang nyaris 22 tahun menukangi Arsenal. Perbandingan yang terlalu jauh? Oke,
Mari kita lihat Pep Guardiola di Manchester City yang masih bertahan di sana sejak bertugas Juli 2016. Atau Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid sejak 23 Desember 2011. Bagaimana klub lain yang dilatih Koeman? Lihatlah jejak karirnya di Benfica, Juni 2005 hingga Mei 2006. Valencia, November 2007 hingga April 2008. Atau Southampton, Juni 2014 hingga Juni 2016. Everton, Juni 2016 sampai Oktober 2017. Dan juga timnas Belanda, Februari 2018 hingga Agustus 2020 karena menerima pinangan Barcelona. Gaji di Barcelona jauh lebih gede dong dari timnas Belanda. Koeman sudah resmi meninggalkan Barcelona. Ia yang merupakan pelatih asal Belanda kelima di Camp Nou, mengikuti jejak Louis van Gaal dan Ernesto Valverde yang menjadi pelatih gagal menyelesaikan kompetisi hingga tuntas. Bila Van Gaal dipecat 26 Januari 2003, Valverde kehilangan pekerjaannya pada 13 Januari 2020. Bagaimana kita melihat Koeman? Seperti nasihat Socrates, rahasia perubahan adalah kemampuan memfokuskan semua energi kita bukan untuk melawan yang lama, melainkan untuk membangun yang baru. Move forward, begitu kata orang-orang. Barcelona tinggal menjadi sejarah bagi Koeman, persis seperti ketika ia menyelesaikan 6 tahun berkarir sebagai pemain dengan lebih dari 200 pertandingan yang menghasilkan 10 gelar juara. Koeman seperti halnya kita, jelas harus melihat perubahan yang terjadi dalam hidupnya merupakan hukum kehidupan. Ya, bukankah yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan? Mereka yang hanya melihat masa lalu dan masa kini sepertinya akan kehilangan atau sulit membangun masa depan yang lebih baik. Setuju nggak? Bergerak maju, begitu nasihat Martin Luther King Jr., petuah yang baik bagi Ronald Koeman dan juga baik bagi kita. Katanya, jika kita tidak bisa terbang untuk bergerak, maka berlarilah. Lalu bagaimana kalau tidak bisa berlari? Ya berjalanlah. Jika tidak bisa berjalan, ya merangkak. Artinya, apapun yang bisa kita lakukan, semuanya demi tujuan bergerak dan terus maju. Jangan diam di tempat dan mencoba bertahan dalam perubahan yang tidak diciptakan untuk kita. Sekali lagi, jangan diam di tempat dan mencoba bertahan dalam perubahan yang tidak diciptakan untuk kita. Seperti halnya Ronald Koeman di FC Barcelona. Begitu dari gua, di kolom gua di Bola Untuk Kebaikan, kita sama-sama belajar dari semua hal yang terjadi, bagaimana sepak bola mengajarkan kita untuk bisa menjadi lebih baik. Ada petaka, ada musibah, tapi ada sisi-sisi lain yang bisa membuat kita menjadi manusia lebih baik. Itu tagline gue di Bola Untuk Kebaikan. Sampai ketemu di What with West lainnya. Salam Bola Untuk Kebaikan.